Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Sekarai Febriani dari Program Studi Pendidikan Matematika Semester 5 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Bapak Riki Yuliardi MPD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai Teorema Pitagoras untuk siswa SMP. Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, untuk pertemuan kali ini, pada pelajaran matematika, kita akan membahas mengenai Teorema Pitagoras. Nah, gimana? Ada yang tahu Teorema Pitagoras itu identik dengan bangun datar apa? Ya, Andi? Nah, benar. Apa yang disebutkan oleh Andi, Teorema Pitagoras itu identik dengan bangun datar segitiga siku-siku. Ibu akan sedikit menjelaskan tentang sejarah singkat Teorema Pitagoras itu sendiri. Nah, Teorema Pitagoras pertama kali ditemukan oleh seorang filsuf dan matematikawan asal Yunani bernama Pitagoras. Namun, rumus Pitagoras pertama kali digunakan sudah sejak 1900 sampai 1600 sebelum Masehi oleh masyarakat Cina dan Babilonia. Selain itu juga pada tahun 800 dan 400 di kitab Udayana Sulaba Sutra di India. Mengapa sih nama Pitagoras yang diabadikan? Karena Pitagoraslah yang berhasil membuktikan rumus ini secara matematis. Apa sih bunyi dari Teorema Pitagoras ini? Nah, bunyinya adalah di dalam sebuah segitiga siku-siku diberlakukan kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi lainnya. Nah, selanjutnya untuk rumus Teorema Pitagoras. Kita mempunyai segitiga ABC dengan C adalah sisi miring atau hipotenusa, A dan B sisi penyiku dari segitiga siku-siku ini. Jadi, ingat bahwa kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi lainnya. Jadi, dari sini kita bisa menuliskan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kita sudah dapatkan rumus Teorema Pitagoras ini. Kita juga dapatkan hubungan antar sisi panjang segitiga siku-siku, yaitu untuk mencari sisi miring kita menggunakan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, selanjutnya untuk mencari sisi alas, yaitu A. Nah, caranya dengan A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Selanjutnya untuk mencari sisi tinggi, yaitu dengan cara B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Selanjutnya yaitu triple Pitagoras. Nah, triple Pitagoras ini adalah pasangan tiga bilangan bulat positif yang memenuhi kesamaan kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat kedua bilangan yang lainnya. Nah, kita lihat di sini ada tabel untuk triple Pitagoras. Contohnya ada 3, 4, 5. Selanjutnya ada 5, 12, 13, dan lain sebagainya. Bisa dilihat dalam tabel berikut ini. Nah, bagaimana sih penerapan rumus Teorema Pitagoras ini dalam soal? Nah, di sini ada contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar segitiga siku-siku EFGH berikut. Nah, di sini ada segitiga siku-siku EFGH dengan panjang sisi EF sama dengan 5 cm dan sisi FG sama dengan 12 cm. Tentukan panjang sisi EG. Nah, dari segitiga EFGH ini kita lihat EG itu termasuk apa sih? Ada yang tahu? Ya, Dina. Benar kata Dina, bahwa EG ini adalah sisi miring. Nah, untuk mencari sisi miring, gimana sih caranya? Ada yang tahu? Ya, Andi? Nah, benar apa yang disampaikan oleh Andi. Untuk mencari sisi miring yaitu dengan cara jumlah kuadrat kedua
sisi lainnya. Jadi untuk mencari EG yaitu dengan cara EG kuadrat sama dengan EF kuadrat ditambah FG kuadrat. Nah, kita masukkan EF dan FG-nya. EF itu 5 cm dan FG itu 12 cm. Jadi EG kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, 5 kuadrat itu kan 25 dan 12 kuadrat itu 144. Kita jumlahkan jadi 169. EG kuadrat itu 169. Jadi untuk mencari EG kita akarkan 169. Jadi akar 169 adalah 13. Jadi EG adalah 13 cm. Selanjutnya untuk nomor 2. Andi berjalan dari rumahnya menuju sekolah. Dari rumahnya Andi berjalan sejauh 3 km ke arah timur. Kemudian dilanjut 4 km ke utara. Berapakah jarak terdekat dari rumah Andi ke sekolah? Nah, untuk menjawab soal ini kita ilustrasikan terlebih dahulu. Nah, kita misalkan di sini ada rumah Andi, kita simbolkan dengan titik A. Andi berjalan ke arah timur, jadi kita tarik garis ke timur atau bisa juga ke kanan sejauh 3 km. Selanjutnya diketahui bahwa Andi kembali melanjutkan perjalanan ke arah utara. Nah, ke utara ini kita misalkan ke atas sejauh 4 km. Di sini ada titik B ke C. Nah, untuk mengetahui jarak terdekat dari rumah Andi ke sekolah bisa dengan cara menarik garis dari titik A ke C atau dari rumah Andi ke sekolah. Nah, dari sini, dari ilustrasi yang sudah kita buat, diperoleh bangun datar yaitu segitiga siku-siku. Nah, dari A ke C ini termasuk ke sisi miring. Nah, untuk mencari sisi miring yaitu dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi lainnya, yaitu sisi AB dan BC. Jadi, untuk mencari AC dengan cara AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita masukkan AB itu 3 dan BC itu 4. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, 3 kuadrat itu 9 dan 4 kuadrat itu 16. Jadi 9 ditambah 16 itu 25. Untuk mencari AC-nya kita akarkan 25-nya. Jadi AC adalah 5. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa jarak rumah Andi ke sekolah adalah 5 km. Bagaimana? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Paham semua? Nah, untuk materi pertemuan kali ini mungkin sampai di sini ya. Untuk minggu depan kita akan membahas soal-soal mengenai teorema Pythagoras ini dan kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk dipelajari di rumah ya. Mungkin dicukupkan untuk pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.